Halo dosen dan mahasiswa Universitas Terbuka, bertemu lagi dengan saya, Sarti Evi Elida Aritonang dengan NIM 8558689095 dari Pokcer Humbahas UPBJJ Medan, jurusan S1 PGSD dengan mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Dr. Evi Susilawati, MPD. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang hakikat dan konsep perspektif global serta dimensi, manfaat, tujuan, dan masalah perspektif global. Yang pertama, hakikat dan konsep perspektif global. Apa yang dimaksud perspektif global? Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut pandang kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Sehingga kita tidak dapat berkembang tanpa adanya hubungan dan komunikasi dengan dunia luar. Kita hidup karena adanya saling ketergantungan. Guru adalah komunikator atau penghubung dengan dunia luar, sehingga guru harus, yang pertama, tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan pada masyarakat lokal, nasional, dan global. Yang kedua, secara aktif mencari dan menyimpan informasi yang bersifat dunia. Yang ketiga, mempunyai sifat terbuka, mau menerima setiap adanya pembaharuan, serta yang keempat, mampu menyeleksi informasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat kita. Kemudian, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses di mana kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi bagi individu dan masyarakat di daerah lain. Globalisasi mempunyai dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif globalisasi adalah akan menyebabkan munculnya masyarakat mengkompetisi di mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik pula. Dampak negatif globalisasi adalah bahwa globalisasi akan melahirkan ancaman budaya global sehingga menjadi ancaman bagi budaya lokal. Dalam era globalisasi, kita mengenal adanya era masyarakat terbuka. Terbagi atas dua, yaitu dalam bidang ekonomi, ditandai dengan adanya pasar bebas yang menuntut kemampuan dan kreasi sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang kedua, bidang politik, ditandai dengan berkembangnya nilai demokrasi dalam masyarakat yang demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, kemudian yang akan kita bahas ialah dimensi, manfaat, tujuan, dan masalah perspektif global. Berkaitan dengan era globalisasi, terdapat 4 dimensi dalam masalah perspektif global, yaitu yang pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Yang kedua, mereafirmasi dan mengembangkan identitas budaya dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan suatu bangsa dan negara. Yang keempat, memajukan kerjasama budaya antar bangsa dan negara. Setelah kita mengetahui dimensi perspektif global, mari kita bahas tentang manfaat perspektif global. Manfaat dan kegunaan perspektif global adalah antara lain yang pertama, meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan mahasiswa bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang saling ketergantungan. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga kita dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Yang ketiga, mengondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general. Yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Nah, yang kemudian, apa itu tujuan diberikannya perspektif global? Tujuan diberikannya perspektif global adalah yang pertama,
mendorong para guru untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Yang kedua, mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan lintas budaya. Yang ketiga, mengembangkan dan memahami makna perspektif global. Yang sering menjadi masalah perspektif global diantaranya adalah yang pertama, penduduk dan keluarga berencana, yang kedua, pembangunan, yang ketiga, kepadatan penduduk, yang keempat, pengangguran, yang kelima, hak asasi manusia, yang keenam, kelaparan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.